Oke anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan dan mengenalkan peralatan lab yang nanti akan kita gunakan di dalam lab. Pertama, Ibu akan menjelaskan ini. Ini adalah tabung reaksi. Fungsinya adalah untuk mereaksikan larutan, tapi dalam volume yang sedikit, ya. Tabung reaksi. Dan ini adalah tempat dari tabung reaksi. Jadi kita akan taruh tabung reaksi ketika sudah dimasukkan suatu zat, kita taruh ke dalam tabung reaksi. Nah, fungsinya apa? Agar tabung yang kita gunakan setelah kita masukkan larutan tidak mudah jatuh atau tersenggol. Jadi tetap dalam posisi yang tetap, ya, seperti ini, kokoh. Lalu di sini ada gelas ukur. Gelas ukur ini fungsinya adalah untuk mengukur volume larutan yang akan kita pakai. Nah, di sini gelas ukur sudah ada skalanya. Ini untuk 100 ml, berarti skalanya per 10. 10, 20, 30, 40 dan seterusnya sampai 100. Tapi gelas ukur juga ada yang ukurannya 10 ml, ada juga yang 1 liter, ada juga yang 500 ml, ya, untuk gelas ukur. Lalu ini adalah gelas kimia atau beker gelas. Gelas kimia ini adalah digunakan untuk mengambil suatu larutan, digunakan juga untuk mereaksikan suatu zat ini dalam gelas kimia. Dalam proses pemanasan juga bisa gelas kimia, ya. Terus di sini ada kaca arloji, digunakan ketika kita mau menimbang suatu bahan atau ketika kita mau mengambil suatu zat. Ini bisa pakai kaca arloji. Nah, ketika kita mau mengambil suatu zat dalam bentuk padatan, kita pakai spatula. Ini terbuat dari besi, ya, spatula. Ingat, spatula ini tidak bisa kalian pakai untuk mengaduk suatu zat atau suatu larutan, nggak bisa. Jadi kalian hanya bisa menggunakan spatula hanya untuk mengambil zat, bukan untuk mengaduk, ya. Oke, di sini ada selanjutnya ada plat tetes, digunakan untuk mengidentifikasi suatu larutan. Jadi nanti larutan yang akan kita identifikasi akan kita taruh di sini per lubangnya masing-masing. Jadi di sini ada 12 lubang, ya, plat tetes. Kalian sebelumnya pasti sudah pernah pakai di kelas 3 SMP, ya, yang uji bahan makanan. Pasti kan pakai ini. Terus di sini ada Erlenmeyer. Erlenmeyer dipakai untuk proses titrasi, percobaan titrasi. Jadi nanti dimasukkan ke dalam larutan, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan akan kita titrasi seperti ini. Tapi Erlenmeyer juga kita bisa gunakan untuk mencampurkan atau mereaksikan suatu larutan, bisa, ya, Erlenmeyer. Oke, ini ada alu. Ini untuk fungsinya untuk menghaluskan suatu zat padat. Ya, jadi misalkan gula pasir mau kita pakai, kita reaksikan dengan pelarut biar cepat melarut, maka kita haluskan. Itu menggunakan ini, ya. Lalu di sini ada cawan porselen. Nih, ini digunakan untuk memanaskan suatu zat. Jadi nanti kalau kita ada proses yang membutuhkan pemanasan, ini pakai cawan porselen ini. Oke, ini seperti mangkok. Lalu di sini ada corong. Corong adalah untuk memasukkan suatu zat di alat yang memiliki lubang yang kecil seperti ini nih, ya, agar larutan yang kita mau masukkan tidak tumpah. Ini adalah labu ukur, ya. Fungsinya adalah untuk mengencerkan suatu larutan yang pekat. Jadi misalkan nih, kalian punya larutan yang kalian mau buat es teh manis. Ketika kalian campurkan gulanya banyak, pasti es teh manisnya itu rasanya sangat manis. Nah, ketika kalian mau mengurangi rasa manisnya, maka kalian akan tambahkan air untuk mengurangi rasa manisnya. Nah, sama seperti pengenceran. Pengenceran adalah untuk mengurangi konsentrasi atau mengurangi rasa manis di es teh manis yang sudah kalian tambahkan gula sangat banyak. Nah, di sini ada alatnya. Di dalam kimia itu menggunakan labu ukur, ya. Jadi nanti di sini ada tanda batasnya di sini. Ketika kita masukkan suatu larutannya, misalkan segini, baru kita akan masukkan pelarutnya, ya. Pelarutnya itu air. Baru kita encerkan. Biasanya kita ngaduk 3 kali. 1, 2, 3. Ini adalah labu ukur. Oke. Selanjutnya ini batang pengaduk. Nah, ini digunakan untuk mengaduk. Ingat,
yang bagian ini di bagian atas ya, yang batang lurus ini di bagian bawah. Jadi ketika mengaduk, aduknya seperti ini. Jangan mengaduk terlalu keras. Kenapa? Karena bisa patah ya. Jadi ngaduknya pelan saja, ini untuk batang pengaduk. Oke. Dan ini untuk pipet ya, pipet tetes. Ini ada kayak dot di atasnya. Jadi ketika kita mau ngambil zat yang kita tekan, misalkan ada zat di sini, kita tekan, nanti akan keluar. Ini adalah pipet tetes. Oke. Lalu ini ada kaki 3. Ini untuk proses pemanasan ya. Lalu di sini ada kasa asbes. Fungsinya apa? Untuk membuat panasnya itu merata. Jadi nanti kalau kita pakai, rangkainya seperti ini. Ini nanti bunsennya kita taruh di bawah seperti ini. Ya. Lalu kalau kita mau pemanasannya menggunakan gelas kimia kita taruh sini. Seperti itu, ya. Oke, demikian pengenalan tentang alat-alat lab. Nanti ketika kita sudah praktikum, Ibu harap kalian menggunakan alat-alat ini dengan hati-hati. Kenapa? Karena alat-alat ini semuanya menggunakan kaca, menggunakan gelas kaca, jadi gampang sekali pecah. Jadi harus berhati-hati ketika di dalamnya. Sekian penjelasan dari Ibu. Selamat memahami.